Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, saudaraku dimanapun Anda berada ya. Saya ini kedatangan handphone Poco M3 atau M3 sahabat ya, dalam kondisi itu mati total. Di sini handphone saya cas panas sahabat. Saya cas panas tadi ya, baru masuk tadi saya cas panas. Makanya saya sempat cek ini papan bawah, papan konektor bawah saya tes cek. Dan di sini singkat cerita handphone ini pernah dari servis sahabat ya. Ini handphone di bawah ini posisi telanjang seperti ini, di bawah kata info dari beliau sudah 1 bulan di sana, tapi handphone tidak jadi begitu loh. Tapi infonya malah uniknya ini sahabat, ini LCD dari sana begitu loh sahabat ya, dari tempat servis sana. Dan saya ini di sini saya tidak mau suzon tidak begini tidak, karena begini, kalau saya mau servis pasti saya tanya untuk kronologisnya sahabat ya. Ini baterai sudah saya cas pakai power supply tadi sahabat ya. Kita coba nyalakan sahabat. Bisa dilihat sahabat ya, gambarnya seperti itu. Ini LCD baru sahabat ya, ini LCD baru, gambarnya seperti itu. Tapi begini sahabat, ini tadi saya cas itu panas sahabat ya, dicas no charging, tidak masuk, tidak mengisi, panas sahabat. Tapi di sini saya tidak mau berlama-lama dalam proses pengecasan karena takutnya nanti malah handphone matot sahabat ya. Jadi di sini saya analisa, kalau saya ukur dari konektor cas itu tidak ada masalah sahabat ya, tidak ada masalah, tapi kok mesinnya panas begitu loh sahabat ya. Kita coba analisa, ini LCD yang beliau ya, dan kasihan juga ya, sudah 1 bulan lebih ya di sana ya, tidak jadi ya. Di sini saya coba analisa sahabat, dan analisa saya menuju ke fleksibel LCD nya sahabat ya. Jadi masalahnya di LCD nya, karena begini sahabat, ini LCD kan jalur dari papan atas itu cuma 1 sahabat ya, terus ke bawah itu 2 ya, bisa dilihat ya, yang dari LCD itu ada 2 ya, ada dua soket, yang satu ke LCD dan layar sentuh ya sahabat, itu LCD dan layar sentuh itu menyatu sahabat untuk soketnya, dan yang satu yaitu jalur ke papan konektor cas sahabat ya. Tapi sebenarnya bukan jalur ke situ saja sahabat ya, ada buzzer, ada mic, ada antena, jalur OTG dan lain-lain sahabat ya, walaupun cuma sedikit tapi. Nah di sini sahabat, saya tidak mau juga mengorek mesinnya karena mesin tadi saya cek di luar video itu tidak short atau tidak korslet. Dan selain mesin dia tidak short, saya bisa dilihat sahabat ya, seperti berikut ya, tidak mesinnya agak bengkok. Kadang-kadang begitu sahabat ya, kalau kita ganti LCD itu tidak presisi, bisa dilihat ya, bisa menggunakan trik seperti saya ya. Jadi di bagian pojok-pojok itu sahabat, kita kita lebarkan ya, di bagian pojok-pojok itu kita lebarkan sahabat. Kita coba pasang sahabat, mudah-mudahan cuma di bagian itu saja sahabat ya. Ini mungkin beliau yang servis pertama mungkin mengira mesinnya sahabat ya, kenapa tidak tampil atau bagaimana ya. Dan kita coba tes sahabat ya, kita coba tes, mudah-mudahan cuman LCD nya sahabat ya, karena LCD fleksibelnya itu kan menyatu dengan LCD sahabat. Kita coba pasang, mohon maaf video
mungkin terlalu panjang sahabat ya, tapi intinya ini nanti kita ambil dan buat sahabat bisa dilihat ya, nanti kalau pasang LCD Poco ini hati-hati sahabat, jangan sampai nombok ya, jangan sampai nombok untuk ganti LCD Poco ini, karena dia memang sedikit rumit, jadi harus ekstra hati-hati. Kita coba tes pasang untuk konektornya. Dan untuk menempelkan soketnya itu hati-hati sobat ya, jangan apa ya, kita intip, kalau belum pas jangan dipaksakan, takutnya nanti malah rontok untuk jalurnya sahabat. Oh iya sahabat ya, di video sebelumnya kalau tidak salah sudah pernah ya untuk ganti LCD ya untuk handphone ini sahabat ya. Oke sahabat, kita coba tes cas sekarang. Kita coba tes cas, apakah bisa masuk dan tidak panas sahabat. Kita coba tes. Bisa dilihat sahabat, ampere masuk ya, menunjukkan tanda-tanda masuk ampernya. Bisa dilihat kok 0. Oh masuk sahabat ya, kadang beberapa kasus begitu sahabat ya, naik terus 0 terus naik lagi sahabat ya. Dia akan masuk ke mode fast charging, kan ada handphone yang ini kan sudah support fast charging sahabat ya. Saya raba LCD tidak panas sahabat, tidak panas ya, karena sebelumnya itu itu agak hangat-hangat begitu loh sahabat. Dan di sini dicas sudah masuk sahabat. Oke sahabat, kita proses penutupan ya, tapi di sini juga walaupun proses penutupan tetap hati-hati. Di sini saya nombok juga sahabat ya, harus nambah baut karena bautnya sudah tidak lengkap sahabat, mungkin jatuh waktu dibawa kemari sahabat ya, karena bautnya cuma sisa berapa biji tadi sahabat ya. Di sini kita pasang dulu untuk antenanya sahabat. Mohon maaf video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi sahabat ya. Jadi buat sahabat dan saudaraku semua, untuk kasus ini mari kita ambil hikmahnya. Jadi buat sahabat dan saudaraku semua mungkin mengalami kasus handphone bukan tipe ini saja sahabat ya, untuk tipe yang modelnya seperti inilah, kira-kira seperti itu ya, yang mana LCD nya itu fleksibelnya menyatu dengan cas, dengan jalur cas sahabat ya. Jadi buat sahabat yang lagi monitor mungkin kasusnya nanti seperti ini, saya sarankan kalau mau beli layar, jika mungkin tidak, maksudnya modal serepnya tidak ada, saya sarankan dibawa ke toko sahabat ya. Kita bongkar, kita bawa ke toko, kita cek sahabat. Jadi jangan berpatokan LCD nya bagus, layar sentuhnya mungkin bisa fungsi, jangan di situ sahabat. Habis itu dibawa pulang, jangan ya, jangan seperti itu. Jadi selain itu kita bawa cas dari rumah, kalau mungkin sungkan pinjam sama yang jual ya, kita bawa cas dari rumah, kita bawa speakernya, kita tes nanti sampai di sana, kita nyalakan, kita tes cas apakah bisa dicas, panas apa tidak. Nah sebenarnya kalau mau pengetesan banyak sahabat ya, harus tes signal apa semua ya, tapi yang penting-penting saja sahabat ya. Kalau signal ya mungkin jarang terjadi itu ya, suaranya ada apa tidak. Kalau macam tadi itu kan vital ya, kerusakannya sangat fatal menurut saya.
karena di cas handphone mesin panas, satu itu, kedua tidak nambah baterainya, makanya ini dibawa kemari dalam kondisi tidak menyala sahabat ya. Mungkin short di bagian fleksibel layar, ya seperti itu sahabat ya. Jadi tidak kira-kira seperti itu sahabat. Jadi jangan sungkan-sungkan, mungkin kalau di sana mau ngetes begini malu, jangan malu sahabat, nanti malah endingnya tidak bagus kalau kita langsung bawa pulangnya. Kita tes LCD nya, layar sentuhnya bagus apa tidak, terus LCD nya bergaris atau tidak, pastikan berfungsi semua ya untuk touchscreen-nya dan yang lain-lain tentunya, terutama juga di bagian cas, bagian merekam. Kita tes merekam juga sahabat, kita tes merekam, terus kita tes juga audionya. Ini proses pengeliman sahabat ya. Di sini di antena kita tambahkan lem ya. Untuk pergantian Poco M3 atau M3 ini di video sebelumnya sudah sahabat ya, makanya saya tidak terlalu jelaskan untuk pemasangan LCD. Intinya hati-hati untuk pemasangan. Di sini saya coba jelaskan ya. Di sini saya tombol baut sahabat ya, karena baut yang pendek juga saya kosong sahabat. Ini agak panjang ya, jadi terpaksa saya potong. Jadi sekali lagi buat sahabat dan saudaraku semua mungkin mau mengganti LCD handphone ini, atau mungkin sejenis ini LCD-nya, yang mana fleksibel konektor cas itu menyatu dengan LCD, saya sarankan hati-hati. Kita tes cas bisa apa tidak, panas tidak mesinnya. Kalau mungkin hangat mungkin wajar sahabat. Kalau panas sedikit berlebih, baru tidak ada tanda-tanda baterai saya sarankan mengganti dengan LCD lain sahabat ya. Atau kalau tidak ada di toko itu pindah ke toko lain sahabat ya. Kira-kira seperti itu tips yang saya bagikan untuk kali ini sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kiranya cukup sekian dulu sahabat. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah berpanjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, dimanapun Anda berada ya, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan, mari sama-sama kita perbaiki sholat dan berbanyak sholawat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.